Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Waspadalah, kekayaan dan kedudukan tinggi, bukanlah tanda kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sobat, mari kita renungkan sejenak bahwa begitu banyak di antara kita yang tertipu oleh angan-angan dunia. Kita berharap memiliki segalanya di kehidupan ini, ingin memiliki harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi. Kita juga begitu mudah jatuh kagum pada mereka yang memiliki harta berlimpah, kedudukan terhormat pada masyarakat dan semua gemerlap kehidupan. Sobat, kita lupa bahwa itu semua sesungguhnya bukanlah tanda kemuliaan dari Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, meskipun kita hidup dengan harta yang terbatas, kedudukan yang biasa-biasa saja di dalam masyarakat, belum tentu, di hadapan Allah, kita lebih rendah dari mereka yang memiliki harta. Kenapa bisa demikian? Diskusin kita mulai dari sini. Sobat, kita harus mengetahui bahwa nikmat Allah itu sangatlah banyak dan luas bentuknya. Seperti kesehatan diri, keluarga yang kita cintai, teman yang solih dan lain sebagainya. Namun yang paling utama dari semua nikmat Allah itu adalah tentu saja keimanan kita dalam Islam. Sobat, dalam kehidupan sehari-hari yang penuh hiruk-pikuk keramaian, kita sering melupakan nikmat-nikmat Allah itu. Yang kita ingat justru kita sangat berharap memiliki nikmat seperti harta yang melimpah. Harta yang melimpah seperti Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Sobat, kita semua pasti sudah mendengar nama Qarun. Bahkan istilah, harta karun, konon berasal dari namanya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa, Qarun adalah nama seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya ia adalah seorang pria biasa. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia dianugerahi oleh Allah Ta'ala kecerdasan. Kecerdasan pada hal-hal yang berkaitan dengan ramuan kimia. Dengan kecerdasannya itu, ia memanfaatkannya untuk mengumpulkan harta yang sangat banyak. Begitu banyaknya harta yang dimilikinya, sampai-sampai untuk mengangkat kunci gudangnya saja dibutuhkan banyak orang. Dan itu hanya baru kunci gudang hartanya saja. Sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Sobat, dalam riwayat yang lain, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qarun adalah anak laki-laki dari paman Nabi Musa alaihissalam. Nama lainnya adalah Anur karena memiliki suara yang bagus saat membaca Taurat. Namun sayangnya, setelah menjadi orang kaya raya, ia berubah menjadi sombong dan munafik karena hartanya. Qarun suka memanjangkan pakaiannya hingga sejengkal karena kesombongannya. Dan ia merasa tinggi dan besar di antara kaumnya. Sobat, sesungguhnya Qarun telah dinasehati oleh kaumnya untuk tidak menyombongkan hartanya. Namun dengan angkuhnya ia menjawab, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada pada diriku. Sobat, Qarun merasa Allah memberinya harta dan kepandaian dikarenakan ia layak dan berhak memperolehnya. Sobat, ia beranggapan Allah memberinya harta sebagai bentuk kemuliaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya adalah, dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. Sobat, di sini Qarun lupa diri, hartanya bukanlah bentuk dari kemuliaan dari Allah Ta'ala. Hartanya itu hanyalah ujian baginya, apakah ia mampu memanfaatkan hartanya itu ke jalan yang benar atau tidak. Karena di masa lalu telah banyak kaum-kaum yang lebih kuat dan yang lebih kaya daripada Qarun.
Namun semuanya telah dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimusnahkan karena mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Sobat, Qarun senang berpergian dengan memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Dan orang-orang yang melihatnya dibuat kagum dan mereka bergumam dan berandai-andai. Kiranya kita mempunyai harta seperti Qarun itu, sungguh ia orang yang beruntung. Sobat, dari sini kita bisa melihat bahwa manusia seringkali silau oleh harta kekayaan. Padahal mereka tidak tahu apakah harta kekayaan itu akan membawa mereka ke dalam kebaikan atau keburukan. Sobat, meskipun Qarun memiliki harta yang banyak namun ia menolak untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu. Ia menolak ajakan Nabi Musa untuk berzakat, bukan hanya itu saja. Ia juga menghasut orang-orang untuk memfitnah Nabi Musa dengan berkata bahwa Musa ingin memakan harta kalian dengan alasan zakat. Sobat, selain memfitnah, Qarun juga mencoba menghasut kepada teman-temannya dan menyusun sebuah rencana busuk. Yakni dengan membujuk seorang perempuan agar menuduh Musa bahwa ia telah menodai kehormatannya. Qarun dan teman-temannya ini berhasil mempengaruhi perempuan itu dengan janji memberikan imbalan yang besar. Sobat, ketika Nabi Musa sedang berada di tengah-tengah umatnya, wanita itu datang dan langsung mengatakan bahwa, sesungguhnya Musa telah berbuat begitu dan begini kepadaku. Mendengar ini para penduduk pun menjadi marah, dan mereka berkata, "Hai Musa, engkau telah melakukan perzinahan." Sobat, Nabi Musa pun yang mendengar tuduhan itu sangat terkejut. Beliau lalu melakukan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Nabi Musa menghadapi perempuan itu. Beliau memintanya untuk bersumpah atas nama Tuhan, dan menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan semua tuduhan palsu itu. Sobat, atas kuasa Allah, hati perempuan itu pun menjadi luluh. Dan akhirnya perempuan itu menangis dan bertaubat. Ia pun mengakui bahwa dirinya telah diminta oleh Qarun untuk memfitnah Musa. Sobat, terkuaknya kebenaran ini membuat Nabi Musa jatuh bersujud dengan air mata berlinang memuji kebesaran Robnya. Allah Ta'ala lalu berfirman, yang artinya adalah, tidak ada alasan untukmu mencemaskannya, kami telah menganugerahimu kekuatan yang besar untuk mengendalikan bumi, sehingga kamu dapat memberikan hukuman terhadap orang-orang ini. Perintah apapun yang kamu berikan kepada bumi, ia akan melaksanakannya. Sobat, Qarun kemudian keluar menemui kaumnya dengan penampilan yang megah. Ia berjalan dengan pasukan yang besar dengan pakaian yang megah melewati Nabi Musa dan orang-orang yang ada di situ. Sobat, di sini Nabi Musa alaihissalam memanggil Qarun serta bertanya, apa yang menyebabkan dirimu melakukan fitnah keji ini? Qarun menjawab dengan sombongnya, hai Musa, jika engkau memang diunggulkan kenabian, maka aku telah dimuliakan dengan harta kekayaan. Jika kamu mau Musa, keluarlah dan berdoalah memohon keburukan bagi diriku. Dan sebaliknya aku akan mendoakan keburukan atas dirimu. Sobat, sampai di sini Qarun menantang Nabi Musa. Qarun merasa yakin sekali bahwa dirinya lah yang akan lebih dimuliakan Allah daripada Nabi Musa. Sobat, Nabi Musa menerima tantangan itu dan bertanya, siapa yang lebih dulu berdoa, kamu atau aku? Lalu Qarun menjawab, aku yang berdoa lebih dulu. Maka berdoalah Qarun meminta keburukan bagi Nabi Musa. Akan tetapi doanya sama sekali tidak dikabulkan. Tidak lama kemudian Nabi Musa bertanya, sekarang giliranku yang berdoa. Ya, jawab Qarun. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, perintahkanlah bumi untuk menaatiku pada hari ini. Hai bumi, telanlah mereka. Maka dengan seketika itu bumi langsung menarik Qarun dan seluruh rombongannya ke bawah sampai pada mata kakinya. Tidak sampai di situ saja Nabi Musa pun berdoa lagi, wahai bumi, tariklah lagi. Maka bumi menarik mereka hingga lututnya, dan begitu seterusnya hingga mereka tenggelam sampai pundaknya. Sobat, sampai kemudian Nabi Musa meminta bumi untuk menelan semua harta kekayaan mereka hingga rumah mewahnya. Lalu Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan Qarun dan semua pengikutnya dalam perut bumi. Sobat, yang terjadi adalah tak satu pun dari mereka yang tersisa kecuali kisah kesombongan yang berakhir tragis. Dan ini semua menjadi pelajaran bagi kaum yang berakal. Sobat, menyaksikan Qarun beserta rombongannya tenggelam ke dalam bumi.
Orang-orang yang tadinya mengagumi kekayaan Korun, menjadi tersadar. Mereka berkata, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, Dia akan menenggelamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Sobat, begitulah kisah Korun yang diberi nikmat Allah berupa harta yang melimpah namun mengingkarinya. Dan hidupnya berakhir dengan tragis. Sobat, mari sejenak merenungkan kisah ini. Betapa banyak dari kita yang tertipu oleh angan-angan dunia. Kita ingin memiliki banyak harta yang melimpah. Namun kita lupa dan lalai bahwa sesungguhnya harta yang melimpah bukanlah wujud dari tanda kemuliaan hidup. Sobat, kenikmatan hidup bukan hanya berupa harta saja, namun kesehatan, keluarga, ketenangan hidup dan lain-lain. Sobat, jangan sampai kita bernasib sama dengan Korun yang kufur nikmat dengan tidak mau bersyukur. Yang pada akhirnya semua harta yang ia banggakan hanya membawa ia kepada keburukan. Dan tidak bisa menyelamatkannya dari murka Allah. Sobat, semoga kisah ini memberikan kita kesadaran dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bahwa harta yang melimpah dan kedudukan yang tinggi tidak serta-merta membawa kita dalam kedudukan yang tinggi di mata Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.